Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang organ reproduksi pada laki-laki dan juga organ reproduksi pada perempuan. Kalian bisa dibuka di buku, yaitu di halaman 8 ya. Buku yang sudah kalian pegang, ini bukunya. Silahkan kalian buka, ada di halaman 8, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui tentang kesehatan organ reproduksi laki-laki dan organ perempuan. Kemudian kalian tahu organ-organ yang ada pada laki-laki dan juga pada perempuan. Baik, pada hari ini ya, untuk pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Di halaman 9 di situ sudah halaman 8 dan halaman 9 di situ ada gambar ya. Sudah ada gambar, yaitu gambar organ reproduksi laki-laki ya. Yang pertama di situ ada tabel 1.1, yaitu tentang struktur dan fungsi organ-organ penyusun, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama di situ ada penis. Mungkin bagi laki-laki sudah mengetahui apa itu penis. Penis itu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing ya, urin ya, dan juga merupakan saluran sperma. Kemudian ada skrotum. Nah, skrotum ini bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis ya, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi skrotum itu kantongnya ya, kantong dari testis tersebut. Testis itu adalah biji buah jakar ya. Di situ tempat menghasilkan sperma ya. Kemudian testis. Nah, tadi testis itu adalah testis yang dua tadi, buah jakar tadi dibungkus oleh skrotum. Dia adalah sebagai tempat produksi dari sperma tadi ya. Kemudian ada epididymis. Nah, epididymis ini saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi hasil sperma yang sudah dibuat di testis tadi nanti akan disimpan sementara di epididymis. Saluran epididymis itu adalah tempat penyimpanan sementara sperma, dan juga di situ merupakan tempat pematangan dari sperma itu. Kemudian dari epididymis nanti sperma itu akan masuk ke dalam vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, jadi dari epididymis nanti akan dihubungkan dengan vas deferens ya. Jadi vas deferens itu saluran menghubung antara epididymis dengan uretra. Kemudian yang selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin ya. Dari vas deferens nanti sperma itu akan keluar melalui saluran uretra. Nah, uretra ini juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran sperma, juga sebagai tempat untuk mengeluarkan urin. Jadi ada dua fungsi. Kemudian kelenjar kelenjar vesikula seminalis. Nah, ini bagian yang berfungsi berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, yang selanjutnya kelenjar prostat ya. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya ada kelenjar chopper. Nah, ini bagian yang berbentuk seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, pada struktur organ reproduksi pada laki-laki ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat reproduksi luar, yang kedua adalah alat reproduksi bagian dalam. Yang bagian luar tadi, yang pertama adalah yang bagian luar, berarti yang kelihatan yang tampak oleh mata kita, yaitu penis ya. Penis itu adalah sebagai tempat untuk melakukan penetrasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah skrotum. Tadi skrotum itu adalah wadah
wadah atau kantong tempat testis tadi, ya. Yang kedua, kemudian ada alat reproduksi bagian dalam. Nah, yang pertama ada testis. Testis itu adalah dua telur, ya, yang dibungkus oleh skrotum tadi, ya. Terus itu berfungsi untuk tempat pembentukan sel sperma. Jadi itu pabriknya. Makanya kita harus menjaga pabrik sperma tersebut, ya. Kemudian dalam testis tersebut itu terdapat hormon yaitu sel kelamin jantan atau hormon testosteron, ya. Di situ ada testosteron. Testosteron itu senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki yang seperti membesarnya jakun, tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, pada masa inilah disebut dengan masa pubertas. Kalau sudah pubertas berarti kalian sudah mengalami masa akil balik. Kalau sudah mengalami akil balik berarti kalian sudah mengalami yang namanya kena hukum, wajib untuk segala melakukan aktivitas keagamaan, ya. Berarti kalau sudah pubertas tersebut, kalau kalian mengalami mimpi basah berarti kalian wajib mandi, ya. Selanjutnya ada saluran sperma. Nah, tadi saluran sperma itu ada epididymis, tempat penampungan sperma sementara, tempat pematangan sperma di situ, kemudian akan disalurkan melalui vas deferens. Dari vas deferens nanti akan disalurkan lagi melalui uretra, baru nanti akan keluar, ya. Jadi uretra ini ada dua, sebagai tempat keluarnya sel sperma, juga tempat keluarnya air kencing, ya, atau urin. Nah, kemudian ada kelenjar reproduksi. Nah, tadi kelenjar reproduksi itu ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, kemudian ada kelenjar chopper. Ya, kalian bisa baca sendiri, itu ada di halaman 13. Selanjutnya, nah pada proses kemudian selanjutnya yaitu organ reproduksi pada perempuan. Nah, sama organ reproduksi pada perempuan itu ada di halaman 16, silakan kalian buka. Di situ dijelaskan bahwa organ reproduksi perempuan juga dibagi ke dalam dua kategori. Ada yang bagian luar, juga ada bagian dalam. Nah, bagian luar itu apa saja? Itu bagian luar itu ada yang namanya vulva dan labium. Nah, vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Nah, di dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi vagina. Jadi di situ itu bagian luar. Sedangkan bagian dalamnya itu ada namanya ovarium. Ovarium adalah indung telur, yaitu tempat pematangan sel telur. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Jadi ada dua, ya. Ada dua. Kemudian ada saluran telur. Nah, ini saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Nah, nanti sel telur yang sudah matang di ovarium akan dibawa oleh tuba falopi ini yang nanti akan disimpan di uterus atau di rahim. Kemudian ada infundibulum. Nah, ini struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Itu adalah yang tadi untuk mengambil, ya. Kemudian ada rahim, uterus, ya. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Jadi sel telur yang sudah matang tadi diambil, kemudian lewat melalui tuba falopi, nanti akan disimpan di rahim. Nah, di situ jika dibuahi oleh sperma maka akan terjadi kehamilan, maka di situ akan berkembang menjadi janin dan bayi dan seterusnya. Jika memang tidak dibuahi maka akan terjadi yang namanya nanti menstruasi. Nanti akan jelaskan proses menstruasi selanjutnya. Kemudian ada endometrium. Ini lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Nah, endometrium. Kemudian cervix, ini struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, ya. Kemudian ada vagina itu sendiri, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi, itu namanya vagina, ya. Kemudian fimbriae, struktur berjumlah seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur, ya. Seperti itu. Itu ada di halaman 16, itu ada gambarnya, ya. Kalian bisa lihat di situ
ya, bahwa di situ kalau yang A itu adalah ovarium. Di buku kalian lihat di situ yang A itu ovarium, sedangkan yang B-nya itu adalah tuba fallopi, kemudian yang C-nya itu adalah fimbriae, yang D-nya adalah fimbriae, yang C-nya adalah infundibulum, ya. Kemudian yang F-nya itu adalah sedangkan yang E-nya itu adalah rahim, kemudian yang F-nya adalah endometrium. Kemudian yang G-nya itu adalah cervix, yang H-nya itu adalah vagina. Ya. Jadi itu adalah alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian paham. Silakan jika tidak paham kalian tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.